Lise? Bonne nuit, Lise. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Oxygen. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan film ini disutradarai oleh Alexandre Aja dan juga dibintangi oleh aktor terbaik seperti Melanie Laurent, Laura Boudjena, Melik Siddi, dan beberapa aktor terbaik lainnya. Pada dasarnya, film ini akan mengisahkan tentang seorang wanita yang terbangun di mesin kriogenik. Mesin kriogenik ini merupakan sebuah mesin yang dapat menidurkan manusia selama bertahun-tahun. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler, yang mana alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor tikus putih yang berusaha mencari jalan keluar dari tempat dirinya berada. Kemudian, cerita pun beralih ke seorang wanita yang terbangun di dalam sebuah mesin. Di mesin tersebut, tertulis jika kadar oksigen kini hanya tersisa 35%. Wanita ini pun merasa panik dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Bahkan, wanita ini juga mencopot beberapa alat yang terpasang di berbagai tubuhnya. Wanita ini kemudian berteriak dan berharap ada orang yang bisa menolongnya. Setelah beberapa saat, wanita ini pun beranggapan jika dirinya sedang sakit. Namun, setelah memeriksa seluruh anggota tubuhnya, wanita ini tak menemukan sedikit pun luka di bagian tubuhnya. Tak lama kemudian, muncullah sebuah suara yang merupakan program kecerdasan buatan yang bernama Milo. Wanita ini pun tak bisa mengingat siapa dirinya sebenarnya. Dia hanya mengingat sedikit tentang masa lalunya. Saat wanita ini bertanya kepada Milo tentang siapa dirinya, Milo pun menjawab jika wanita ini adalah Biofrom Omicron 267. Wanita ini kemudian bertanya sekali lagi, yaitu tentang nama lain dari dirinya tersebut. Namun, Milo tetap menjawab jika wanita ini adalah Omicron 267. Wanita ini pun kemudian menyuruh Milo untuk membuka mesin kriogenik miliknya. Milo kemudian meminta kata sandi administrator untuk membuka mesin kriogenik tersebut. Jelas hal ini membuat wanita itu pun menjadi marah. Tak ingin menyerah, wanita itu pun menyuruh Milo untuk menyambungkannya dengan kantor polisi. Saat telah tersambung, wanita ini mengatakan kepada seorang polisi jika dirinya telah diculik dan berada di dalam mesin. Polisi ini pun kemudian bertanya tentang identitas dari wanita tersebut. Wanita ini yang tak ingat tentang identitasnya pun langsung mengatakannya kepada polisi. Dengan demikian, polisi itu pun menganggap jika wanita tersebut telah memberikannya laporan palsu. Saat polisi itu akan menutup teleponnya, wanita ini memberikan sebuah nomor seri yang berada di dalam mesinnya. Wanita ini juga menyuruh polisi tersebut untuk melacak panggilannya. Kemudian,
Polisi itu pun langsung menutup teleponnya untuk mencari data tentang wanita tersebut. Kemudian, wanita ini pun meminta kepada Milo untuk menunjukkan media sosial dari dirinya. Milo lalu menunjukkan beberapa gambar yang di dalamnya terdapat foto dari wanita ini. Di gambar tersebut tertulis sebuah nama yang bernama Dr. Elizabeth. Kini, wanita ini pun perlahan mengingat dirinya yang ternyata adalah Dr. Elizabeth. Wanita ini pun juga mengingat suatu hal jika dia biasanya dipanggil dengan nama Liz. Liz kemudian kembali menghubungi polisi sebelumnya untuk memberikan data identitasnya. Polisi itu pun menyuruh agar Liz tidak merasa panik. Polisi itu pun kemudian bertanya kepada Liz tentang apa yang dia butuhkan. Liz pun menjawab jika dirinya membutuhkan kode administrator untuk membuka mesinnya. Belum selesai menjelaskan permasalahannya, komunikasi Liz dengan polisi itu pun langsung terputus secara tiba-tiba. Liz pun kini merasa semakin emosi. Dia bahkan memarahi Milo yang merupakan program kecerdasan buatan. Kini, kadar oksigen di dalam mesin dari Liz hanya tersisa 22%. Saat Liz sedang fokus terhadap sesuatu, dia melihat seorang pria yang berada di ingatannya. Liz kemudian kembali menyuruh Milo untuk memperlihatkan identitas dari dirinya. Milo menunjukkan foto dari Liz yang bersama dengan seorang pria. Kini, Liz pun kembali mengingat masa lalunya jika dirinya telah menikah. Liz mengingat nama suaminya yang bernama Leo Ferguson atau yang kerap dipanggil dengan nama Leo. Liz menyuruh Milo untuk menghubungkan teleponnya dengan Leo. Namun, sambungan telepon dari Liz malah ditolak oleh Leo. Kini, kadar oksigen dari Liz hanya tersisa 21%. Saat Liz tengah memeriksa berbagai alat di mesinnya, dia teringat beberapa tikus putih yang menjadi objek penelitian. Liz pun merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Liz sedang merasa panik, polisi sebelumnya pun kembali menghubungi Liz. Liz pun langsung bertanya kepada polisi itu mengenai kode yang dirinya minta sebelumnya. Namun, polisi itu pun mengatakan jika anak buahnya sedang mencari informasi tentang keberadaan dari Liz. Saat Liz tengah fokus terhadap suatu hal, dia kembali teringat dengan suaminya. Liz kemudian mengabarkan kepada polisi itu jika dirinya memiliki seorang suami yang bernama Leo. Polisi itu pun langsung mencari data tentang suami dari Liz. Namun, hasilnya pun tidak ada. Polisi itu mengatakan jika Liz sebenarnya tak pernah menikah dengan siapapun. Liz kemudian menyuruh Milo untuk kembali menunjukkan foto dirinya bersama Leo. Namun, foto yang ditunjukkan oleh Milo sangat berbeda dengan sebelumnya. Liz sebelumnya berfoto dengan seorang pria. Namun, kali ini dia hanya sendirian di dalam fotonya. Polisi itu pun menganggap jika Liz hanya berhalusinasi. Polisi itu juga mengatakan jika halusinasi adalah kejadian wajar ketika seseorang merasa panik. Namun, Liz pun bersikeras jika dia memiliki seorang suami yang bernama Leo. Kini, kadar oksigen dari Liz pun hanya tersisa 15% lagi. Liz harus segera mencari jalan keluar
sebelum dirinya kehabisan oksigen dan meninggal di dalam mesin tersebut. Liz kembali teringat lagi tentang masa lalunya, yang mana Leo sedang mengidap sebuah penyakit. Liz tak bisa mengingat jelas tentang ingatannya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita menghubungi Liz dan bertanya mengapa dia mencari Leo. Liz pun mengatakan jika dirinya adalah istri dari Leo. Seketika, wanita yang menghubungi Liz pun merasa terkejut. Vous êtes dans une unité cryogénique, c'est bien ça? Terminé. Niveau d'oxygène à 14%. Wanita ini kemudian mengatakan sebuah kode administrator yang bisa membuka mesin kriogenik dari Liz. Wanita ini kemudian menyuruh Liz agar tidak membuka mesinnya. Namun, Liz yang sudah tak tahan lagi langsung berusaha membuka mesinnya. Milo, déverrouillage. Saat Liz akan membuka mesinnya tersebut, dia tiba-tiba mengapung di dalam mesinnya. Hal ini pun membuat Liz membatalkan untuk membuka mesinnya tersebut. Wanita yang menghubungi Liz mengatakan, jika saat ini Liz berada di luar angkasa yang jaraknya sejauh 65.000 km dari bumi. De la Terre? 68 775 km. Kini, oksigen milik Liz pun hanya tersisa 13%. Wanita yang menghubungi Liz memohon agar Liz kembali tertidur di dalam mesinnya sebelum dia tiba di tempat tujuan. Ternyata, Liz akan menuju ke sebuah planet yang memiliki sumber kehidupan seperti di bumi. Liz kemudian bertanya tentang alasan dari misi tersebut. Ternyata, pada masa sebelumnya, bumi diserang oleh wabah mematikan yang akan memusnahkan umat manusia dalam 2 generasi mendatang. Seketika, Liz pun langsung teringat Leo yang sedang sakit. Wanita itu juga menjelaskan jika kepunahan manusia di bumi masih dirahasiakan oleh beberapa ilmuwan. Sebab, jika berita ini disebarkan secara publik, maka akan membuat kepanikan secara massal. Wanita itu juga menjelaskan jika Leo atau suami dari Liz telah meninggal 3 tahun yang lalu. Wanita itu pun kemudian memohon kepada Liz agar mau menuruti perintahnya. Liz diperintah untuk mencari masalah yang dapat membangunkannya. Kemudian, Liz pun meminta bantuan dari Milo untuk memperbaiki bagian mesin yang mengalami kerusakan. Vas-y, désactivé. 54 sur le 694. Les données excèdent la capacité. Liz mengikuti perintah demi perintah dari wanita tersebut agar Liz bisa kembali tertidur. Namun, dari sambungan teleponnya, terdengar suara polisi yang menangkap wanita yang menghubungi Liz. Sebelum sambungan telepon Liz terputus, wanita itu menyuruh Liz agar mengingat semuanya. Qu'est-ce qui déclenche vos souvenirs? Alors je vais faire 2% trop. Liz pun merasa bingung mengenai apa yang harus dia ingat. Liz tak tahu harus berbuat apa. Dia pun kemudian menyuruh Milo untuk menunjukkan siapa yang mengizinkan proyek ini. Tak disangka, proyek ini diizinkan oleh Dr. Elizabeth atau diizinkan oleh dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Liz semakin merasa kebingungan. Kini, kadar oksigen di mesin dari Liz hanya tersisa 11%. Liz kemudian mencoba mencari informasi mengenai mengapa dirinya melakukan ini semua. Liz kemudian kembali teringat tentang Leo. Saat Liz mencoba fokus terhadap sesuatu, dia teringat Leo yang sedang sakit parah. Liz pun memiliki keyakinan kuat jika Leo merupakan suaminya.
Liz kemudian menemukan data tentang ibunya yang bernama Alice. Karena kadar oksigen di mesinnya tersisa sedikit lagi, Liz menghubungi ibunya untuk meminta maaf. Liz juga mengucapkan salam perpisahan kepada ibunya. Namun, belum sempat Liz mengatakan hal lainnya, sambungannya pun langsung terputus dengan ibunya. Aucun réseau détecté. Liz yang merasa heran dengan keadaan di luar, kemudian menyuruh Milo untuk menunjukkan keadaan di luar mesin. Tak disangka, terdapat 10.000 mesin kriogenik yang sama persis seperti milik Liz. Di luar mesin tersebut, juga terdapat beberapa mayat yang melayang di luar mesin. Milo mengatakan, jika beberapa mesin kriogenik telah mengalami kerusakan akibat tabrakan dengan asteroid. Kini, Liz pun mempercayai ucapan dari wanita sebelumnya. Saat Liz kembali fokus terhadap sesuatu, dirinya kembali teringat sebuah nomor seri dari mesin kriogenik milik Leo. Liz kemudian menyuruh Milo untuk menunjukkan mesin bernomor 42. Dan benar saja, terdapat Leo di dalam mesin tersebut. Hal ini pun membuat Liz semakin kebingungan, sebab Leo sebelumnya dikabarkan telah tewas karena terkena virus. Liz kemudian menyuruh Milo untuk memutar rekaman video penting milik Dr. Elizabeth. Di dalam video tersebut, Dr. Elizabeth menjelaskan mengenai eksperimen transfer memori otak manusia yang entah tujuannya untuk apa. Ternyata, tikus putih yang ada di ingatan dari Liz merupakan objek percobaan dari eksperimen tersebut. Liz kemudian bertanya kepada Milo tentang usianya sebenarnya. Milo pun mengatakan jika Omicron 267 atau Liz masih berusia 12 tahun. Liz kemudian menyuruh Milo untuk mendeteksi suara wanita yang menghubunginya sebelumnya. Milo pun menjawab jika suara itu merupakan suara dari Dr. Elizabeth. Hal ini pun langsung membuat Liz merasa terkejut. Liz kemudian bertanya tentang nama Omicron yang menjadi nama dari dirinya. Milo mengatakan jika Omicron merupakan tiruan genetik manusia. Dengan kata lain, Liz merupakan klon atau tiruan dari Dr. Elizabeth. Eksperimen transfer memori otak manusia sebelumnya ternyata bertujuan untuk mentransfer ingatan ke dalam klon dari manusia. Mengetahui kenyataan tersebut, Liz pun tak bisa berkata apa-apa. Liz pun kini hanya bisa pasrah dengan kenyataannya. Liz kemudian teringat permohonan dari Dr. Elizabeth agar dirinya kembali tertidur. Liz lalu berusaha mencari solusi agar dirinya bisa kembali tertidur seperti sebelumnya. Kini, kadar oksigen dari Liz pun hanya tersisa kurang dari 1%. Liz kemudian teringat beberapa mesin kriogenik sebelumnya yang telah mengalami kerusakan. Liz kemudian menyuruh Milo untuk memindahkan oksigen di mesin kriogenik tersebut yang masih berfungsi. Beruntungnya, ada salah satu mesin kriogenik yang memiliki kadar oksigen di atas 90%. Liz pun kemudian menyuruh Milo untuk segera memindahkan oksigen tersebut ke dalam mesinnya. Setelah itu, Liz pun kembali menyuruh Milo untuk menidurkannya seperti semula. Di akhir film, terlihat Liz bersama dengan Leo
yang kini telah tiba di planet tujuan mereka. Dan kemudian film pun berakhir. Demikianlah alur cerita pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.